Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tidak cuma sekedar tabungan di otak, tapi mau dipraktek. Mengembalikan ruh masjid ini supaya hidup. Ya, jangan masjid sumber konflik, sumber cekcok, sumber syirik, sumber bidah. Karena diurus apa adanya. Pakai menara tinggi-tinggi tapi keluar suara di situ, suara tidak benar. Iya. Jadi justru corongnya itu mengeluarkan suara yang justru kerusakan di sekelilingnya. Ya, karena ya sekalian, kalau orang beriman apapun yang jatuh pada dirinya akan jadi baik. Kalau orang rusak, apapun yang jatuh dalam dirinya akan rusak. Baik ya, insyaallah. Ya. Semoga insyaallah kita bisa belajar. Ya, bapak-bapak yang pengurus masjid, ibu-ibu yang pengurus masjid, jadilah bina. Makanya biasa disebut pembina. Itu pembina itu dari kata bahasa Arab, itu kata bana. Iya, cuma sayangnya kita terlalu terpaku dengan membangun. Kan kalau kata sekedar membangun ya koma saja kan. Kenapa tidak dipakai di situ? Karena bukan cuma sekedar itu. Syukurlah yang sudah. Nanti kalau antum nikmati bahasa Arab akan semakin kaya dengan istilah-istilah begitu. Yang kita lihat, oh, memang ada kesalahan penggunaan yang sering kita salah tempat ya. Baik. Masjid dan hukum yang berkaitan dengannya. Yang kita bahas ini masjidnya apa hukum? Dari Abu Sa'id dia berkata, Rasulullah SAW. Nilai hadis ini Abu Daud disahihkan oleh peneliti hadis oleh Syekh Al-Albani. Jadi kita lihat An Abi Sa'id, yakni Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Al-Khudri itu adalah tempat yang disandarkan kampungnya itu Hadrah. Jadi Said ini tokoh besar di Madinah. Beliau ini yang mendengarkan dan beliau yang ceritakan. Ya, takafa Rasulullah SAW. Ini yang Nabi melakukan ini, i'tikaf. Jadi waktu i'tikaf bermalam di masjid, fil masjid, Nabi fasamiyahum, Nabi SAW mendengar mereka itu yajkharuna bil qira'ah, membesarkan suaranya itu dengan Quran dia baca. Kan Quran ya, dia maksud dia niat membaca Quran kan bagus. Tapi ini kata yajharun, ini yang masalah. Karena membesarkan sampai menjaharkan bacaannya, dia baca di depan, katakanlah di saf terdepan, dia terdengar sampai di saf belakang. Kan sering orang itu mengaji di masjid, terdengar sampai ke belakang. Dengan niat apa? Kan Quran jika baca. Nabi melihat keadaan yang seperti itu. Fakasyafa sitra. Nabi itu buka ini sitra hijab, penutup itu. Berarti Nabi tidur di masjid, nih buka kain. Siapa itu? Waqal ala inna kullakum munaji rabbah. Semua kalian ini dalam masjid. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang istirahat, ada yang sholat sunnah. Semua munaji rabbah. Semua bermunajat kepada Allah. Artinya ada sholat sunnah, ada juga mengaji yang lain, ada juga yang baca Quran yang lain. Fala yu'ziyanna, jangan kau mengganggu.
ba'dukum ba'da, satu di antara kalian dengan yang lain. Wala yarfa' ba'dukum ala ba', jangan kau mengangkat suaramu dengan yang lain. Baik dalam apa? Fi qira'ah, fil qira'ah, dalam mengaji, sekedar mengaji. Auqa fi shalah, atau mungkin kau salat. Ada biasa orang sendiri salat. Kenapa sampai satu masjid dengar semua, nah tidak ada di makmummu? Siapa yang ingin diperdengarkan? Dan kalaupun ada makmum, itu tomo yang di samping tak atau yang di belakang tak. Biasa ya kalau ada orang masbuk di masjid, singgah di masjid, cuma satu je makmumnya masbuk, kenapa satu masjid? Nah, perdengarkan. Nah, begitu juga biasa orang berzikir di depan. Itu zikirnya imam, semua orang mendengar. Nah, orang lain juga mau berzikir, pakai mic lagi. Nah, dari dasar inilah yang sekalian, semua yang mengganggu itu dihilangkan. Semua yang mengganggu itu dihilangkan. Nabi marah, padahal cuma membaca Quran. Mungkin orang, kenapa kok pusing sekali nak mengaji? Betul, mengaji bagus, tapi caramu yang mengaji yang keliru. Ini was sekalian, sama kan ketika ada orang berzikir di masjid hari Jumat, berzikir besar. Datang Umar bin Khattab, karena melihat ini orang berzikir besar, Umar bin Khattab ambil batu. Tidak main itu kalau Umar Pak. Nah, lempari betul batu orang, tapi batu-batu kecil sih. Balik ya, Masya Allah, Amirul Mukminin. Abang bilang, kenapa kau lempari ke Amirul Mukminin? Saya berzikir. Bukan berzikirmu saya lempari kok, suaramu yang besar. Nah, hari ini banyak orang tidak sadar bahwa di masjid mereka bikin gangguan tanpa sadar. Tanpa sadar. Ya, antara lain hari ini kalau mengaji dilarang, maka semua yang sama hukumnya di waktu-waktu seperti itu terlarang juga. Sekarang ini bukan cuma orang lagi, malah mewakili orang yang bernama kaset. Diputar suara luar, suara dalam. Terus apa manfaatnya? Bukankah Quran mengatakan faiza quri'al Quran, apabila dibacakan Quran bagimu fastami'ulah. Kau cukup istami, beda itu sami dengan fastami. Kalau fastami itu sungguh-sungguh menyimak. Karena itu ada orang biasa, ku dengar ji, oh tidak sama. Lain kau mendengar dengan kau sungguh-sungguh mendengar. Ini Quran tidak boleh cuma sekedar didengar. Seandainya cukup didengar saja, cuma wans itu diam saja. Sama dengan ibu-ibu biasa pengajian, kau dengar ji, mau dengar tapi kau tidak fokus, tidak turun rahmat. Hanya dengan dua ini, fastami wa ansitu la'allakum turhamun, kau dapat rahmat. Rahmatnya dengan ceramah, bukan sambil pegang HP tindis-tindis. Tidak fastamiu namanya itu.